sebagai kamera, Indria Rada Sukma, Aditya Alia, dan Hilda Rizky. Baiklah, untuk selanjutnya kami akan menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi yang berjudul Strategi Penentuan Harga untuk Perusahaan dengan Kekuatan Pasar dan Ekonomi Informasi. Langsung saja ke materi. Perusahaan dengan kekuatan pasar memiliki pengaruh atas harga yang mereka tetapkan. Oleh karena itu penting sebagai seorang manajer untuk mempelajari beberapa strategi penetapan harga dasar untuk memaksimalkan keuntungan tersebut. Keuntungan perusahaan tadi. Saran praktis yang dapat digunakan untuk menerapkan strategi harga itu biasanya menggunakan informasi yang tersedia bagi manajer. Contohnya melihat bagaimana manajer dapat menggunakan informasi publik yang tersedia tentang elastisitas permintaan untuk menentukan kenaikan, maksimalkan laba digunakan untuk menetapkan harga produk. Tinjauan dari peraturan dasar profit maksimal. Perusahaan-perusahaan dengan kekuatan pasar menghadapi permintaan miring ke bawah untuk produk mereka. Berarti dengan pengisian harga yang lebih tinggi, perusahaan mengurangi jumlah itu akan menjual. Dengan demikian, ada trade perubahan antara menjual banyak unit dengan harga rendah dan menjual hanya beberapa unit dengan harga tinggi. Manajer perusahaan dengan saldo kekuatan pasar dalam dua kekuatan ini. Output ditetapkan pada titik di mana penerimaan margin sama dengan biaya margin. Harga memaksimalkan laba adalah harga maksimum per unit bahwa konsumen akan membayar untuk tingkat output. Strategi yang bahkan lebih menghasilkan keuntungan. Nah, jadi ada strategi lagi yang bisa lebih menghasilkan keuntungan tersebut. Analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bagaimana seorang manajer dapat melaksanakan MR sama dengan MC, penerimaan margin tadi sama biaya margin tadi, aturan untuk menetapkan harga maksimalisasi keuntungan, mengingat perkiraan permintaan dan biaya fungsi, seperti harga dapat dihitungan secara langsung, atau mengingat perkiraan tersedia untuk umum dari elastisitas permintaan, manajer dapat menerapkan aturan dengan menentukan rumus markup yang sesuai. Di beberapa pasar, manajer dapat meningkatkan keuntungan atas orang-orang yang diperoleh dengan hanya menetapkan harga per unit tunggal untuk semua konsumen. Seperti yang akan kita lihat di bagian ini, beberapa strategi penetapan harga dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan di atas yang diperoleh hanya dengan pengisian harga tunggal, di mana pendapatan margin sama dengan biaya marginnya tadi. Nah, jadi tadi pendapatan margin harus sama dengan biaya margin tadi. Lanjut ke puncak penetapan beban harga. Banyak pasar memiliki periode di mana permintaan tinggi dan periode di mana permintaan rendah. Jalan tol cenderung memiliki lebih banyak lalu lintas pada jam sibuk dari waktu ke waktu lain. Perusahaan utilitas cenderung memiliki permintaan yang lebih tinggi pada siang hari dibandingkan jam-jam larut malam, dan maskapai penerbangan cenderung memiliki lalu lintas barat selama seminggu daripada selama akhir pekan. Selanjutnya itu strategi harga pasar dengan kekuatan persaingan harga. Strategi harga akhir kita akan memeriksa harga cocok, mendorong loyalitas merek, dan acak harga sangat berharga untuk perusahaan yang bersaing di veteran oligopoli. Nah, perusahaan-perusahaan di veteran oligopoli bersaing dalam harga dan menjual produk serupa. Dalam perang harga, hal ini kemungkinan akan terjadi yang mengarah ke harga yang dekat dengan biaya marginal dan keuntungan yang mendekati nol. Sedangkan strategi harga dibahas dalam bagian ini dapat digunakan dalam situasi selain veteran oligopoli. Mereka sangat berguna untuk mengurangi perang harga yang sering terjadi di pasar seperti itu. Nah, slide selanjutnya yaitu strategi harga untuk biaya khusus dan struktur perintahan. Strategi penetapan harga akan kita bahas dalam bagian harga peak load and subsidi silang meningkatkan keuntungan bagi perusahaan yang memiliki biaya khusus dan struktur perintahan. Puncak penetapan beban harga, subsidi persilangan harga, transfer strategi harga pasar dengan kekuatan harga yang menyesuaikan
harga mendorong loyalitas merek harga acak. Slide selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, seorang manajer toko makanan minuman Kirkle Egg bersaing di pasar monopolistik kompetitif, membeli minuman cola dari pemasoknya dengan harga 1,25 per liter US dollar. Manajer berpikir ternyata banyak toko makanan dan minuman di daerah sekitarnya sehingga minuman cola tersebut yang dijual bersifat sedikit elastis, yaitu 3,8. Dari informasi ini, dia memperkirakan elastisitas demand cola yang dijual di tokonya adalah 4. Berapa harga cola yang dijual di tokonya agar mendapat keuntungan maksimum? Nah, di sini jawabannya itu marginal cost dari cola adalah 1,25 US dollar atau 5/4 per liternya US dollar. Dan K sama dengan 4/3. Dengan mempergunakan rumus harga untuk pasar monopolistik kompetitif, maka harga yang dapat memaksimumkan laba adalah P-nya sama dengan 4/3 dan 5/4 sama dengan 5/3. Nah, 5/3 ini dapatnya 4-nya itu sistem coret, nah sisalah 5/3 atau kira-kira 1,67 per liter US dollar. Nah, dapat kita simpulkan di sini strategi harga yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan beberapa kekuatan pasar tidak seperti perusahaan-perusahaan di pasar persaingan sempurna ketika ada sejumlah kecil perusahaan dan produk yang sedikit dibedakan. Manajer dapat menggunakan strategi harga yang akan mendorong keuntungan ekonomi yang positif. Strategi ini berkisar dari aturan markup sederhana untuk strategi dua bagian harga yang lebih kompleks yang memungkinkan perusahaan untuk mengesrak semua surplus konsumen. Nah, di sini presentasi kami cukup sekian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.